Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada ya. Yang kebetulan nonton perbaikan CDP lanjutan ya. CDP Nakamichi tipenya MB2S. Biar cepatnya ini, jadi saya udah buka semua, tinggal saya atur lagi dia punya ininya, dia punya mekaniknya ini. Kemarin sudah di ini ya, di arrange ini udah benar, tinggal sekarang dia punya pintunya itu. Kemarin terakhir coba itu dia punya hanya masuk separuh, jadi saya akan fokus ke ininya, karena dia ada satu titik yang perlu disamakan ya. Kalau nggak bisa ketemu dia nggak bakal masuk dengan sempurna ya. Yang kemarin kan udah dikasih tahu bahwa ininya waktu itu karetnya udah ganti, waktu ini nggak bisa jalan main, sekarang udah bisa. Nah, untuk ini saya akan lanjutkan lagi, kasih tunjukin bagaimana cara perbaikan yang ini ya. Cuma saya nggak jamin bisa pasti benar, karena kemarin ketemu satu pecahan PCB dari mekanik ini. Tuh. Ya. Saya akan pastikan dulu dia punya pintu masuk segala macam udah oke, baru nanti, karena menurut saya ini pasti di dalam itu, pecahnya di dalam. Jadi mau nanti plat yang ini dibuka semua, betul-betul dibuka semua. Tapi saya pastikan dulu dia udah berfungsi, keluar masuk udah lancar, baru ini ya. Ini ya nih, nggak tahu di mana nih, harus cari lagi. Kalaupun nanti nggak ini udah lancar, saya ada opsi lain, yaitu cabut dia punya satu blok ini, pindahkan ininya, optiknya ini, blok ini, pindahkan ininya satu macam, secara keseluruhan dia punya gearnya segala macam, karena ini sama. Jadi MB2S sama MB4S itu dia punya mekaniknya persis sama, tapi yang MB1S itu beda. Oke, biar cepat, nggak terlalu lama, saya akan singkirkan dulu. Nah, ini udah ini seperti kemarin, ini dibuka lagi. Nanti saya akan tunjukin lagi ya. Nah, ini skrup yang terakhir ya. Kemarin sudah diganti ininya. Dia punya karetnya ya, karet gelangnya. Jadi ini cara copotnya. Ini udah kayak gini, dan ini kita keluarin dulu. Saya pastikan ini harus pastikan lagi ya, harus sama. Dia punya settingan udah harus benar, posisinya harus benar, bahwa bisa dikerjain lebih lanjut. Oke. Iya, ini bentuknya. Coba lihat ya. Kelihatan ya? Terlalu terang ya? Enggak lah, begini aja coba. Nih. Ini dia punya ini harus ketemu ini. Jadi ini harus ketemu sini. Oke, sudah benar. Dan ini saya copot lagi, pastikan ini udah benar. Oke, ini di itu. Jadi ini lubang ini untuk sensornya nanti nih. Jadi ini 3 gear nih yang paling penting nih. Oke, ini udah benar ya. Jadi ini udah ada lubangnya, ketemu lubang titik, ketemu titik di sini nih.
1, 2, 3 ketemu titik di sini, dan ini ketemu titiknya di sini nih, pas. Ya, ini udah oke. Sekarang ini taruhin. Dan dia punya ininya yang panjang ke dalam ini, jadi harus di sini. Jadi posisi masuk di sini udah pas. Oke. Nah, bentuk kayak gini. Nah, udah pas ya. Jadi udah, ini boleh dikencangin kembali. Dan nanti akan diatur ininya sebelah sana. Kalau ini dia punya ininya, gearnya nggak pas, dia nggak bakal bisa masuk. Masuk bisa, cuma mungkin hanya separuh doang. Jadi nggak full. Jadi kalau dia punya ini tidak terdetek ada ini dudukannya dengan benar di sini, ya semuanya tidak akan jalan. Terus terang kalau yang multi disk yang pakai sistem cartridge yang kayak gini, ini sangat sulit untuk diatasi. Oke, biar nggak terlalu lama saya pause dulu. Baik, seluruh skrupnya ya udah terkunci kembali ya. Nah sekarang ini satu langkah terakhir yang perlu diperhatikan, ada ini di sininya. Oke, kalau dilihat di sini ada 2 titik nih. 2 titik ini harus ketemu di sini. Ya, 2 titik ini nih. Tuh. Harus ketemu pas di sini. Jadi ini bentuknya kayak gini tuh. Ya. Tuh, oke. Ini agak sulit untuk ngaturnya ya, karena ini ya harus karena ini untuk cantelan ininya nih, itu switchnya nih, sensornya, dan ini harus pas. Ya sebentar. Nah, ini posisi udah benar. Posisinya udah benar, ini udah masuk. Nah, ini kunci dulu. Kurang satu tahap. Karena ininya harus agak sulit. Saya pastikan dulu ya ininya. Nah, sekarang mantap. Nah, kalau udah gini, masukin kembali. Ya.
Masukin kembali ini, pasang kembali. Begini. Untuk pastikan lagi ini harus dipasangin jadi ini sejajar dong. Ya. Tuh. Di sini udah sejajar. Ini akan berfungsi baik nanti. Ini dikencangin dulu. Oke. Nah, sudah belum? Coba lihat. Aduh, sepertinya tergeser deh. Ampun deh. Tapi nggak apa, coba dulu ya. Karena dia ini harus di sini nih. Saya tergeser deh. Tuh. Oke, pas. Benar. 100% pas. Ya. Ini udah boleh dikencangin. Ya. Jadi kelihatan ya teman-teman, di sininya ada dua titik gear di sini nih, di sini. Tuh. Kelihatan nggak? Ya, ada 2 titik, ini harus ketemu di sini. Ini batas maksimalnya. Jadi ini nanti dia di sini. Ini sangat penting ini. Oke, saya coba pasang kembali. Dan satu hal lagi, ininya nih. Ininya. Ini harus biarin tetap pada posisi itu. Yang putih-putihnya itu loh. Nih. Tuh. Ini relnya itu untuk menarik, dia punya tray-nya itu keluar masuk. Ya. Jadi ini didorong ke dalam. Dia akan bunyi tak gitu. Nanti dia akan masuk itu secara otomatis, dia akan ngunci sendiri. Ya, coba lihat. Oke. Dah. Sekarang pasang kembali. Jadi ini udah kalau didorong balik ini kan akan sempurna nih. Ya. Oke. Sampai ke ujungnya. Sini. Ya. Nanti dia akan kemakan di sini. Jadi ini sebagai sensor bahwa itu dia udah terpasang di sini. Oke. Dan ini udah pas. Ya, mudah-mudahan berhasil. Saya pasang kembali ya. Pause dulu. Oke. Ini saatnya untuk pembuktiannya ya. Coba kita lihat. Oke, ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetap keluar error. Padahal udah setting yang benar. Kalau dikeluarin, umumnya kalau keluarin gini just narik masuk dalam. Tuh, ternyata tidak ada. Jadi kemungkinan besar itu pecahan ini. Jadi itu untuk ini, untuk sensor ini nih. Karena dia ada apa itu? Ada seperti ini, ada kawat ini, sambungan kawatnya itu. Tuh. Lihat ya. Jadi ini termasuk project gagal. Tapi saya ada yang MB4S-nya, itu mekaniknya persis sama. Nanti bisa di apa itu, di Carnival tuh.
Cuma saya coba buka lagi, lihat di belakangnya buka itu ada isinya apa, kelihatan nggak itu dia punya board yang pecah itu ya. Kembalikan ya, saya pause dulu, saya bongkar lagi. Nah, secara tidak sengaja ketemu nih pecahannya nih di sini nih. Pantas dia nggak mau jalan, sebenarnya di sini ya. Di itu tuh, di sini nih. Jadi ini terputus dia. Oh, ini kerjaan berat ini, harus bongkar dia punya ini. Satu blok ini semua dikeluarkan tuh. Di sini ya nih, pas tuh. Terlihat nggak? Nggak terlihat ya? Tuh. Tuh, nih di sini. Tuh. Nah. Tuh. Di sininya nih, pecah nih. Jadi ini serpihan itu untuk di situ. Jadi harusnya terputus. Jadi dia nggak bisa nggak bisa gitu. Jadi betul-betul saya harus bongkar lagi itu semuanya. Sebentar ya. Dan di sini udah terlihat ya, kelihatannya ada dua alternatif. Bongkar ini atau dari bawah. Saya coba dari bawah dulu karena ini sangat sulit sekali ini. Saya coba dulu yang dari bawah ya. Kalau dari bawah ini harus ditahan, jadi ini harus dibalikin ke posisi semulanya. Supaya apa? Supaya nanti dia ini ular dia bisa itu. Nah, oke. Jadi ini dikunci kembali. Harus sabar ya teman-teman. Kerjaan kayak gini ini butuh kesabaran. Dan hasilnya belum tentu bagus. Saya cukup kunci 2 biji ini, nanti di belakangnya baru dibuka semuanya. Jadi ini nanti bisa kelihatan. Ini plat ininya doang itu totalnya 8 piece screw. Ini yang gede ini dia ada ini khusus nahannya kencang gigitannya. Nah ini dia. Ini ada di sini nih pecahannya tuh. Terlihat nggak? Ya. Jadi ini ada itu. Ada switchnya itu di dalam situ. Oh. Jadi kelihatannya nggak bisa kerja dari belakang ini, harusnya buka semua nih. Buka semuanya. Buka semua, tarik kabelnya, nggak ada space-nya, ayo. Ini betul-betul sulit pengerjaannya ini. Karena untuk ini nggak bisa dibuka lagi. Harus dari depan. Di sini bongkar dari depan semua. Ya. Ini kerjaan berat ini. Dapat proyek besar. Ya, ini percobaan pertama. Jadi saya ambil dari ini, keluar dari ini. Jadi ini dibuka, digeser ke belakang, lihat dia bisa ini nggak? Kalau seandainya nggak bisa, mau tak mau buka ini. Coba lihat bisa nggak? Tuh nggak mau nggak mau, jadi mau tak mau harus buka ini 4 ini geser ke belakang, jadi supaya dapat space untuk ini, untuk ruang untuk apa itu soldernya itu. Sebentar ya, ini alternatif lainnya saya bongkar satu blok semua, jadi bukan ini dulu, ini coba lihat ya berhasil atau tidak. Oke. Yap. Jadi ini sebagai penahan ininya. Nah, jadi nanti ini untuk turunannya ini bisa langsung keluar semua tuh. Nah, satu ya. Oke, ini dilepas dulu. Yap. Ini lepas dulu. Kembalikan dulu posisinya.
Ya, oke. Ini bentuknya tuh. Jadi kalau mau lagi ini harus dibuka lagi nih, top gitu. Oke, sebentar ya. Nah, ini penampakannya ini udah dicopot. Saya tetap tahan kembali supaya dia jangan gerak ya, karena ini ada gearnya nih, pengaturannya itu. Tuh, oke. Tuh, udah terlihat. Ya. Tuh, pecahannya tuh. Di sini nih, tuh. Oke, jadi harus buka lagi, copot semua baru ini bisa itu. Ya. Masih banyak kerjaan ini. Nah, untuk bisa lepas ininya itu buka 4 skrup ini. Kecil. Tuh. Ya, oke, ini keluar dah. Nah, dan ini ada switchnya banyak tuh, lihat tuh. Ini betul-betul. Dan ini hati-hati jangan sampai kepindah nanti ini bisa jadi masalah besar ini. Jadi posisinya seperti ini, ingat. Nah, tuh pecahannya itu. Jadi yang terputus adalah ini, jalur ini, satu ini loh. Jadi ini bagusnya gimana? Saya lem kembali atau gimana? Saya pikir dulu ya. Sebentar. Teman-teman, ini sepertinya tidak gampang untuk kembalikan ke posisinya semula. Karena dia punya kaki ini udah terputus ya, sampai mentok kayak gitu. Dan dia punya switch ini tadi saya udah ngukur nggak jalan. Ini udah ada kotor sekali, ini sama sekali nggak jalan ini. Satu-satunya cara gimana ya? Ambil yang punya itu, yang punya MB4S punya itu, kelihatannya masih bagus. Karena waktu itu saya udah coba dia punya ininya, kalau Sky nyalain dia bisa masuk. Cuma ininya sepertinya ini juga bermasalah dia ini, karena ini yang nggak bisa jalan. Itu. Dan ininya patah sampai mentok itu, lihat tuh. Sangat sedikit. Ini kelihatannya nggak gampang ini untuk kembalikan ke posisinya nih. Ya. Dan butuh waktu banyak ini. Celakanya ini nggak bisa dilepas langsung. Kalau bisa lepas langsung itu masih mending. Ini nggak bisa. Ini sepertinya udah pernah diperbaiki atau gimana ini. Ya, dia ada ini, sambungin ini, atau pakai cara lain di solder langsung ke sini pakai kawat jumper. Cuma harus tahu dia punya ini ya kemana-mana. Sepertinya ada serpihan lain ini. Ini bukannya satu, masih ada serpihan lain. Cuma yang ketemu ini. Coba goyang-goyang, ada ini ketemu nggak? Atau terselip di tempat lain? Tidak. Itu udah pasti ya. Jadi kalau misalnya dia punya serpian masuk ke gear sini pasti ada rusak sama ini. Oke, saya rasa itu aja, masalahnya udah ketemu. Cuma perbaikannya ini yang butuh waktu, karena ini dia punya ini switchnya ini loh. Tuh, saya kasih lihat ya. Oke, 2,8 ohm pengaruh ininya, pengaruh udah punya apa itu kabelnya.
coba tuh lihat tuh udah rusak tuh rusak tuh jadi tuh rusak nih. Dia bisa makan tapi nanti itu loss lagi dia. Jadi ini udah apa boleh buat ya, kelihatannya harus dimasukin museum. Jadi ya memang tujuannya untuk ini, untuk karnivalan ya. Saya akan coba ininya gimana ya. Ini udah jelas nih kan. Nah ini teman-teman udah saya ini nempel kembali. Saya akan berusaha untuk dilem pakai lem besi ini ya, bahwa nanti setelahnya itu disolder di sini dulu. Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan ya. Dan ini sepertinya sudah pernah diperbaiki sama orang ini. Jadi ini dia pakai kabel jumper di sini ini. Ya. Benar dia punya posisinya atau enggak, saya terus terang nggak tahu tuh. Tuh harus lihat dia punya ini tuh servis manualnya. Nih teman-teman semua, ini usaha yang terakhir ya. Ternyata ininya putus sampai ke dalam itu. Ini saya masukin solder langsung ke dalam, nanti tempel sini baru tarik ke sini. Ini usaha yang terakhir. Sebenarnya itu pasangin nggak bisa. Kalau ini gagal berarti udah selesai. Saya akan berusaha yang terbaik. Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Nah teman-teman, ini hasilnya nih. Dan ternyata tadi ngukur masih bisa ya. Tinggal sekarang saya solder ke ininya. Ini betul-betul kerjaan ini super rumit. Kalau ada switch ini sih gampang aja dikerjainnya. Cuma ini nggak ada. Nah teman-teman, ini hasil terakhir yang bisa saya dapatkan dengan ini. Kelihatannya jorok, tapi mudah-mudahan bisa kembali ke posisi semula ya. Masih bisa berfungsi. Yang jelas dia tidak ganggu, dia punya ini di sini masih kosong, jadi agak leluasa. Ya saya akan pasang kembali. Semoga berfungsi. Nah ini teman-teman sudah terpasang kembali ini. Posisi semula, tinggal saya pasang ini lagi. Ini harus dibalik, pasang dulu nih. Nah sekarang udah terpasang kembali semua, tinggal dimasukin ke dalam ininya dan kita coba ya, lihat. Nah teman-teman sudah menempati posisinya dengan semestinya ya, tinggal di ininya colokin kembali dia punya kabel-kabelnya. Oke. Habis ini akan dicoba benar atau enggak, nanti akan terbukti. Oke, ini semua udah sip. Di posisinya kayak gini, saya tetap biarin dulu kayak gini supaya nanti kelihatan ya. Jadi ini tidak ada rekayasa, langsung. Jadi saya tidak pause lagi, langsung pasangin. Ini oke. Mudah-mudahan kalau ini benar, seandainya ini benar, dia akan masuk narik itu ya. Coba ya, 1 2 3 tuh. Nah ada perubahan tapi masih tetap error ya. Ini errornya di mana nih, nanti harus dicari tahu nih ya. Jadi ini ada perubahan, sebelumnya nggak bisa narik masuk, intunya yang patah itu, pecah itu disambung kembali, akhirnya dia bisa, cuma masih belum ini, masih error. Nah, saya coba lagi ya, tuh
Coba lihat teman-teman ya. Oke, tuh. Nah, oke. Jadi ada satu hal lain yang bisa kita pelajari ya ini. Ini saya ini. Nah, saya akan keluarin yang punya putih itu, saya dorong balik ke dalam. Tunggu ya. Nah, ini teman-teman. Ininya ini didorong balik masuk ke dalam tuh. Ininya. Jadi dia akan rata dengan ini. Ya. Jadi saya bantu dorong. Soalnya ini nanti di sini pas posisinya di sini nanti dia akan. Tuh, ya kan? Tuh. Udah masuk. Nah, sekarang kalau ini udah terkunci nanti ya. Otomatis dia kan terkunci. Tuh, ya kan? Nggak bisa lagi. Jadi nanti akan bisa keluar nanti setelah dikasih ini ya. Saya pastikan dulu ini di skrup dulu. Yang penting satu dulu tuh. Yang penting ada kemakan. Oke, coba. Nah, udah mulai main tuh. Nah, sip. Ini sudah benar. Hehe. Nah, ini tidak error lagi ya. Kalau kita masukin. Nah, tapi dia error. Jadi ini betul. Coba saya matiin lagi. Dan ininya nggak jalan. Ini harusnya kalau ini dia kan naik ke ininya, ke sini. Karena ini dia punya traynya itu masuk ke dalam sini. Oke, saya dorong balik lagi. Coba lihat ya. Ada perkembangan tapi belum semestinya. Oke, saya coba taruh satu tray. Ya. Coba taruh satu. Nah, bentuk kayak gini. Taruh satu dulu ya. Oke. Pastikan dulu. Nah, saya nyalakan. On-in. Tuh. Berarti ininya belum benar nih, ininya ada. Jadi saya coba masukin ke dalam sini, coba nanti. Itu. Jadi itu pemancingnya tuh. Nah, udah ya. Itu sesuai pancingannya tuh. Nah, udah tik. Nah, ini sebagai pancingannya. Jadi saya akan matiin, masukin, dorong masuk. Coba lihat dia ada perubahan nggak? Tuh, nyangkut. Nah. Tuh, nyangkut. Berarti yang benar tadi itu harus didorong ke belakang itu. Jadi sekarang itu ada nyangkut ini. Tuh. Ya. Oke. Dan kelihatannya sepertinya settingannya masih ada ini belum full ke dalam ini. Tuh, masih ada space di sini nih. Kelihatan ya? Tuh soalnya dia mentok ke dalam tuh. Masih mentok ke dalam. Jadi ini tinggal dikeluarin dulu yang putihnya, dimasukin. Karena dengan kondisi kayak gini, ini seharusnya dia bisa nih. Nah. Ini memang terus terang ya, ini sangat sulit untuk ininya. Oke. Nah, ini kalau yang benar dia harus pas di sini, di ininya, di sininya. Kondisinya ini sepertinya ini ada yang kurang masuk ke dalam sedikit lagi tuh. Jadi ini settingan ininya nih, di sininya nih harus itu. Kalau ini nggak perlu ituin lagi. Coba ya, saya nyalain lagi. Oke, naik. Oke, dia nggak narik itu. Nggak bisa main lagi. Tuh, saya jadi bisa itu.
Jadi ini masih ada gear yang settingannya nggak tepat. Ya. Ini terus terang ya, ini sangat sulit di ininya. Kalau yang ini ya. Coba. Oke. Teman-teman semua, terpaksa saya akhiri di sini. Hanya ada perkembangan sedikit dari yang sebelumnya tidak bisa sama sekali. Nggak bisa keluar masuk, bisa sekarang udah bisa keluar masuk. Nah, nanti untuk bisa play atau enggak nanti akan ada, saya usahakan part ketiga itu yang terakhir. Dan sekarang saya harus pergi, nggak bisa tunda lagi, ada kerjaan lebih penting lagi. Oke, makasih. Selamat sore teman-teman semua ya. Terima kasih juga atas kesabaran teman-teman semua untuk ikutin dari awal sampai akhir. Ini kerjaan kayak gini sangat menantang, terus terang sangat menantang. Kalau ada ketemu bisa diperbaiki itu ada kepuasan tersendiri. Oke, terima kasih teman-teman semua. Bye.